Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita sehat semua dan tetap semangat. Perkenalkan, saya Dianur Afifah bersama rekan saya Vika Ayu Febrianti dan Eriza Sintara. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang neraca pembayaran dan neraca berjalan. Langsung saja, saya akan membahas tentang neraca pembayaran terlebih dahulu. Apa sih neraca pembayaran itu? Catatan statistik mengenai transaksi internasional suatu negara selama periode waktu tertentu, entah 1 tahun atau 5 tahun dalam satu periode, yang disajikan dalam bentuk pencatatan double entry atau pembukuan berpasangan. Selanjutnya ada konsep dasar neraca pembayaran. Ingat bahwa neraca pembayaran itu dicatat dalam kurun waktu tertentu. Tapi kurun waktu tertentunya itu bukan per bulan. Mengapa? Karena dalam pembayaran internasional itu terlalu cepat kalau per bulan. Jadi biasanya per tahun atau bahkan 5 tahun untuk satu periode. Langsung saja, yang pertama yaitu transaksi yang merupakan penerimaan dari negara lain dicatat sebagai kredit. Jadi semua pendapatan itu dari negara lain dicatat di kolom kredit. Yang kedua, transaksi yang mengakibatkan pembayaran dari negara asal kepada negara lain dicatat sebagai debit. Jadi pengeluaran atau pembelian tadi itu dimasukkan ke dalam kolom debit. Yang ketiga, pencatatan kredit meningkatkan permintaan mata uang suatu negara. Logikanya adalah bila terjadi pencatatan kredit, dengan kata lain adalah penerimaan berarti meningkatkan mata uang suatu negara. Kenapa? Karena negara lain itu membayarnya dalam mata uang negara tersebut atau negara tujuan tersebut, gitu. Yang keempat ada pencatatan debit meningkatkan penawaran mata uang suatu negara. Kebalikannya, pencatatan debit itu atau pembayaran meningkatkan penawaran mata uang suatu negara. Kenapa? Karena pembayaran yang dilakukan ke negara tujuan sesuai dengan mata uang negara tujuan tersebut. Mungkin penjelasannya agak ribet. Jadi logikanya gini, kalau kita mendapatkan pembayaran dari negara lain, lalu negara lain tersebut membayarnya sesuai dengan mata uang kita. Di saat bersamaan, jika kita melakukan pembayaran ke negara lain, kita membayarnya dengan mata uang negara lain tersebut, gitu. Neraca pembayaran terdiri dari 3 neraca. Yang pertama neraca berjalan, yang kedua neraca modal, dan yang ketiga cadangan devisa negara. Berikut adalah contoh wujud neraca pembayaran. Jadi di dalamnya itu ada neraca berjalan, neraca modal, dan cadangan devisa negara. Namun kita hanya fokus pada neraca pembayaran dan neraca berjalan saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Vika Ayu Febrianti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang neraca berjalan. Apa itu neraca berjalan? Neraca berjalan adalah neraca yang memperlihatkan berapa banyak suatu negara telah berbelanja atas barang dan jasa dengan negara lain. Neraca berjalan ini sangat berpengaruh dengan perubahan kurs, karena
pembayaran atas perdagangan suatu negara sesuai dengan kurs yang sedang berlaku di negara tersebut. Misalnya Indonesia sedang melakukan perdagangan internasional terhadap negara Amerika misalnya. Nah, ketika Amerika melakukan ekspor ke Indonesia, otomatis Indonesia akan membayar atas impornya. Nah, pembayaran tersebut disesuaikan dengan kurs yang berlaku di Amerika. Seperti itu. Selanjutnya, komponen dalam neraca berjalan. Yang pertama adalah perdagangan barang. Perdagangan barang yang dimaksud di sini adalah ekspor dan impor barang yang berwujud atau barang fisik. Nah, pasti ketika melakukan perdagangan internasional, pasti antar negara pasti saling membutuhkan. Ketika satu negara tidak mempunyai barang A misalnya, otomatis negara lain akan mengekspor barang tersebut ke negara yang tidak mempunyai barang itu. Nah, seperti itu. Nah, misalnya juga ketika kita mengimpor laptop misalnya dari perusahaan laptop di Amerika, pasti Amerika secara otomatis juga akan melakukan kegiatan ekspor ke negara kita. Nah, ketika negara lain mengalami penurunan output dalam hal ini dalam perdagangan internasional, maka secara otomatis negara kita cenderung menaikkan ekspor dan sebaliknya. Yang kedua adalah jasa atau servis. Komponen jasa dalam neraca ini mencakup transaksi penyediaan jasa. Nah, kita menyediakan jasa kepada negara lain. Nah, misal di Indonesia sendiri menyediakan jasa oleh negara lain ke negara lain, Indonesia ke negara lain. Nah, itu dicatat dalam ekspor. Dan sebaliknya, ketika negara lain melakukan penyediaan jasa kepada negara kita, itu dicatat di impor. Beberapa macam jasa yang dilakukan dalam perdagangan internasional antara lain jasa transportasi. Pastikan ketika kita mengirim barang, suatu negara mengirim barang ke negara lain, pasti membutuhkan transportasi kan. Nah, itu disebut dengan jasa transportasi. Nah, selanjutnya ada jasa manufaktur, jasa keuangan, jasa pemeliharaan, asuransi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada faktor pendapatan atau balas jasa. Nah, faktor pendapatan yang ada dalam negara tersebut misalnya pembayaran atas penerimaan bunga, dividen, dan pendapatan yang lain dalam investasi. Misalnya ketika kita mengirim tenaga kerja ke luar negeri, otomatis kan tenaga kerja tersebut digaji. Nah, itu akan masuk dalam pendapatan negara kita. Terus ya, yang lain atas pinjaman luar negeri. Pastikan ketika kita melakukan pinjaman luar negeri, kita meminjamkan uang kita ke luar negeri, pasti kita akan pasti nanti akan ada bunganya. Nah, bunga itu akan dicatat di neraca bagian faktor pendapatan, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah transfer unilateral. Nah, yang dimaksud ke dalam transfer unilateral ini adalah transaksi yang tidak menimbulkan kewajiban untuk membayar barang atau bantuan yang telah diberikan. Dalam hal ini yang diberikan secara sukarela atau ditransfer oleh suatu negara ke negara lain secara sukarela, seperti itu. Misalnya bantuan luar negeri, ketika luar negeri misalnya untuk membangun hubungan kerja yang positif dengan negara lain, atau untuk alasan kemanusiaan, misalnya negara A sedang tertimpa bencana. Nah, negara lain ingin melakukan bantuan ke negara tersebut. Nah, berarti kan negara tersebut tidak ada kewajiban untuk membayar bantuan dari negara lain karena bantuan tersebut dilakukan secara sukarela, seperti itu. Dan itu nanti akan dicatat di bagian neraca, itu bagian transfer unilateral, seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Eriza. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang defisit dan surplus pada neraca berjalan.
Pada poin pertama, ada defisit transaksi berjalan. Apa sih defisit transaksi berjalan itu? Yaitu situasi di mana suatu negara mengimpor lebih banyak daripada yang diekspornya. Ketika negara mengalami defisit, maka impornya lebih tinggi. Impor akan mengonsumsi valuta asing, dan semua transaksi yang menyebabkan suatu negara kehilangan valuta asing didebit ke neraca berjalan. Selanjutnya, surplus transaksi berjalan, yaitu situasi di mana suatu negara mengekspor lebih banyak daripada yang diimpornya. Ketika negara mengalami surplus, maka ekspornya lebih tinggi. Ekspor dapat menghasilkan valuta asing, dan semua transaksi yang membawa valuta asing suatu negara dikredit di neraca berjalan. Berikut ini contoh neraca berjalan. Jadi pada butir pertama ini merupakan ekspor barang. Negara mengekspor barang senilai 1 juta dolar dan 100.000 dolar dikredit di neraca berjalan. Selanjutnya adalah jasa. Negara mengimpor jasa senilai 15.000 dolar dan didebit di neraca berjalan. Kemudian pendapatan. Negara menerima pendapatan senilai 10.000 dolar dan dikredit di neraca berjalan. Kemudian transfer unilateral. Negara melakukan pembayaran transfer unilateral senilai 100.000 dolar dan didebit di neraca berjalan. Dan negara tersebut mendapatkan total saldo neraca berjalan sebesar 995.000 dolar. Karena total saldo neraca berjalan tersebut hasilnya positif 995.000 dolar, maka neraca berjalan dikatakan surplus transaksi berjalan. Jadi ekspornya lebih tinggi daripada impornya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.